Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini, Jumat 12 Juni 2020. Kita sudah mengawali dengan sukacita Kidung Jemaat 47 yang mengajak kita untuk memuji Sang Bapa Pencipta Semesta, yang pastinya sampai hari ini tetap memelihara kehidupan kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Damai sejahtera Tuhan, Sang Pencipta itu boleh melimpah buat ibu bapak, saudara, adik-adik, anak-anak semua. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan dalam Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mencipta, Engkau adalah pula Allah yang memelihara, yang rindu menyapa kami di malam hari ini. Kami percaya pemeliharaanmu itu sempurna. Engkau mampukan kami melewati masa-masa susah di saat-saat ini. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, memberikan kami sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada malam hari ini kita bersama-sama menggumuli tema renungan duka menjadi suka, dengan dilandasi Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai dengan 28. Kejadian 45 ayat 16 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Happy ending. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup itu mengalir dan harus dijalani apa? Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya, setiap saat yang kemudian kita jalani memang penuh dengan ragam suasana
yang mempengaruhi hati dan kejiwaan kita. Kadang sukacita, tapi cepat berlalu. Namun duka cita mendekam terlalu lama. Ingin kita semuanya baik-baik saja. Terlebih kalau kemudian kita katakan di dalam Tuhan. Tapi Yakub sepertinya bukan orang yang, maaf, dikaruniai banyak sukacita. Ia adalah orang yang harus berjuang dengan susah payah untuk masa depannya, sampai berkali-kali ia ngapain? Menipu supaya hidupnya bahagia. Di masa tuanya kemudian ia tertatih-tatih menghadapi kehidupan yang kejam. Baru saja istrinya mati, kemudian dia mendengar anak kesayangannya dari istri yang mati itu mati dimakan binatang buas. Dan hampir-hampir Benyamin juga hilang dari dekapan Yakub ini. Dan puji Tuhan, menjelang akhir kehidupannya, dia sungguh-sungguh kembali ya, karena dulu juga sudah pernah. Dia kembali sekarang melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan yang menjadi apa yang buat dia merasa surprise luar biasa, bukannya keberhasilan dan kejayaan Yusuf yang kemudian buatnya bersuka, enggak. Namun kenyataan bahwa apa? Anaknya yang dia ratapi di masa lalu berbulan-bulan, bertahun-tahun itu ternyata masih hidup, cukup. Asal dia dengar, waduh, anakku Yusuf masih hidup, itu cukup. Bukan segala kelimpahan yang dimiliki dan diberikan oleh Yusuf, bukan. Sehingga sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa sederhananya kebahagiaan Yakub sesungguhnya. Dan akhirnya kita boleh belajar dari pengalaman kehidupan Yakub yang diwarnai dengan macam-macam itu. Percayakan. Ya. Saudara perlu mempercayakan kehidupan saudara. Pada kemarin apa? Providentia Dei. Mempercayakan kepada pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Dan percayalah, kalau kita mempercayakan diri kita kepada providensia ilahi, maka iya dan iya yang amin itu, ya dan amin ini akan apa? Mengubah duka citamu menjadi suka, seperti judul kita pada malam hari ini. Dia akan mengubahkan duka cita kita menjadi suka. Memang tidak sakit-sakit, pada waktunya, nantikanlah itu. Karena itu, sahabat GKI Gunung Indah, tetap berserahlah kepada Tuhan dan nantikanlah hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, setelah mengikuti sekian jauh pengalaman hidup Yakub, pengalaman hidup Yusuf, kami melihat ada happy ending. Ada sukacita yang mengubah segala duka citanya. Dan cerita Tuhan adalah cerita happy ending. Tuhan ingin bahwa kami semua berjuang bersama dengan Engkau dan akhirnya mengalami sukacita itu. Karena itu ajar kami untuk senantiasa bersandar dan berserah kepada. Karena Engkau adalah penyelenggara kehidupan kami, Providentia Dei. Terima kasih. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri Sapa Malam Gembala kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 47, Pujilah, nyanyikan bait yang keempat. Pujilah, pujilah, pujilah Allah Tritunggal mulia. Pujilah, pujilah.
Sampai berjumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.